Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan materi fisika dasar 2 kita. Jadi, kalau kemarin jenengan juga sudah melakukan asistensi, di mana pada saat asistensi itu ada asisten untuk berdiskusi terkait dengan beberapa persoalan mungkin yang ketika jenengan berdiskusi dengan saya sedikit agak sungkan untuk bertanya. Jadi pada siang hari ini kita lanjutkan pada kelanjutannya. Jadi kalau kemarin kita uh, kita akan masuk di sini. Jadi kalau misalnya kemarin kita juga sudah membahas medan listrik yang diakibatkan oleh apa namanya, oleh muatan yang diskrit maupun muatan yang kontinu, ya, dimana kalau kita berbicara tentang muatan diskrit adalah muatan yang dapat terpisahkan satu sama yang lainnya. Tapi ketika kita berbicara tentang muatan yang kontinu adalah muatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk muatan yang diskrit ya tinggal kita jumlahkan saja sebenarnya. Tetapi kalau muatan yang kontinu kita ada beberapa cara di mana diantaranya adalah melakukan integrasi. Karena ketika kita integrasikan karena kita tidak bisa memisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh ini kemarin kita juga sudah mulai dari panjang, batang yang berupa panjang, kemudian berupa luasan. Ya, batang pun bisa berupa cincin, ya, cincinnya adalah cincin yang kita mencari E di pusat cincin atau E di sepanjang sumbu cincin. Ya. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan luasan, di mana pada luasan itu ada satu besaran, di mana besaran itu nanti akan mewakili dari luasan yang dimaksud. Tentunya nanti juga akan ada sebenarnya juga masuk pada volume. Kalau volume ya tinggal kita jumlahkan, kita kalikan dengan ketebalannya. Nah, kemudian ketika luasan kemarin kita dapatkan ini salah satunya bahwa ini untuk luasan. Kemudian kalau luasan yang sangat apa namanya lingkaran, sebenarnya tidak hanya lingkaran sebenarnya, untuk luasan yang sangat luas maka dianggap bahwa nantinya akan berdampak pada beta 2 dari yang di atas ini. Beta 2-nya akan sama dengan 90 dan beta 1-nya akan mendekati 0. Sehingga dengan kondisi seperti itu maka saya akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau misalnya ini akan terjadi jika jarak bahwa R itu jauh lebih kecil dari dimensi luasannya. Ya, jauh lebih kecil. Jadi kalau misalnya ini adalah luasannya dari sini, kemudian nanti titiknya dari sebelah sini misalnya, tapi jaraknya ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan luasnya ini A yang sangat luas, maka saya dapatkan seperti ini. Nah, aplikasinya untuk apa? Aplikasinya adalah salah satunya adalah terkait dengan kapasitor. Ini kapasitor teman-teman. Kapasitor, terutama kapasitor plat sejajar, di mana pada kapasitor plat sejajar itu kita punya dua buah luasan, di mana masing-masing luasannya harusnya nanti akan dihubungkan dengan sebuah beda potensial. Begini nanti. Nah, sehingga pada plat yang satunya dia akan bermuatan positif, jadi muatan positif akan terkumpul di satu plat yang sebelah sini, kemudian yang negatif akan terkumpul di sebelah sini. Jaraknya cukup sangat kecil sekali jaraknya. Sehingga kalau misalnya di sini ada titik, misalnya titik A begitu, misalnya titik A di sini, maka di titik A itu kita bisa mencari besarnya E, ini E-nya, E di titik A itu adalah sama dengan 2, sebenarnya adalah ada A ini adalah dari E positif, ya, dari yang di sini, dan ini adalah E negatif. Jadi arahnya sama. Jadi nah, dari sini maka kita dapatkan bahwa dari yang positif ini adalah sama dengan ini, tau per 2 epsilon, sementara dari yang negatif juga tau per 2 epsilon. Nah, sehingga dari sini saya dapatkan bahwa keduanya akan sama, maka nilai kapasitansinya akan menjadi sama dengan ini. Epsilon tau per epsilon 0. Nah, atau kalau kita bisa masukkan ke sini itu adalah luas persatuan panjang yang nanti kita bisa cari kapasitansinya nanti kalau kita hubungkan dengan ini ada kapasitor. Itu kalau kita berbicara tentang medan listriknya. Nah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan yaitu tentang hukum Gauss, di mana sebenarnya hukum Gauss ini adalah salah satu metode untuk apa? Untuk mencari atau untuk melakukan perhitungan,
ya, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan mungkin. Jadi perhitungan untuk mendapatkan E, ya, E-nya ini kita harus hitung. Jadi kalau saya punya muatan dimanapun itu, maka kita akan bisa menghitung E-nya. Jadi kalau saya punya muatan yang ada di sini, misalnya di sini, maka kalau kita lihat yang di sini kalau muatannya muatan yang diskrit, maka di sini kalau jaraknya adalah R, maka akan saya dapatkan bahwa ini kan sebenarnya kan E itu intensitas medan. Bahwa E itu nanti akan sebanding dengan apa? K Q per R kuadrat. Ya, K Q per R kuadrat. Jadi di sini titik ini akan sama dengan seperti ini. Nanti kalau dia ada di sini, selama ini jaraknya R, maka E-nya juga sama. E sama dengan K Q per R kuadrat. Ya. Sehingga kalau misalnya ini dia ada di sini, kalau jaraknya juga R, maka E-nya juga sama. Nah, dari sini maka sebenarnya akan muncul gagasan baru. Sebenarnya ini nanti kalau kita lakukan analisa lebih jauh, maka ini sebenarnya mudah kalau kita menggunakan metode yang lain. Metode itu yang disebut sebagai dengan penggunaan hukum Gauss. Bagaimana hukum Gauss? Hukum Gauss itu nantinya akan melihat bahwa saya bisa mengidentifikasi kalau dia ada di sini. Misalnya, kalau dia ada di sini, maka seperti yang katakan tadi ketika jaraknya ini adalah R, ya, jaraknya ini adalah R, selama ini jaraknya adalah R, maka E-nya akan sama. Dimanapun akan sama. Sehingga E ini sebenarnya nanti kita bisa identifikasi. Identifikasinya bagaimana? Nah, ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang disebut sebagai apa? Nah, kalau kita identifikasi, berarti ternyata di sini kalau dia menjadi, karena dia berupa titik, maka ini akan menjadi luasan. Nah, ada luasan di situ. Nah, kalau ini saya coba balikkan lagi, maka nanti ada apa namanya? Kalau saya lihat ada luasan, maka nanti saya juga bisa menghitung ini ada berapa sih jumlahnya nanti begitu. Ya. Atau kalau kita bisa lihat, maka di titik ini nanti bentuknya bagaimana ya kira-kira begitu. Ya kalau luasannya berupa lingkaran, kalau luasannya tidak lingkaran bagaimana? Misalnya luasannya begini. Misalnya begini. Maka yang nanti bisa ini sampai di sini misalnya, ini nggak masuk di sini. Yang masuk adalah ini, dari sini sampai di sini saja. Tetapi dari sini sampai di situ, ini panjangnya banyak, ini panjangnya. Ya. Nah, ketika panjangnya seperti ini, maka kita bisa identifikasi. Identifikasi bagaimana? Menggunakan yang disebut sebagai hukum Gauss, atau nanti di sini kita bisa melihat, oh ternyata nanti ada bahwa jumlahnya ini nanti medan listrik yang dialami oleh luasan ini adalah sebanding dengan apa? Sebanding dengan banyaknya garis-garis E ini yang menembus di sini. Ya, ada yang dari sini, ada yang dari sini, ada yang dari sini, sini. Ya. Ketika sampai di sini sudah tidak. Ini sudah tidak. Jadi hanya dari sini sampai di sini. Ya, kalau dia berupa luasan yang suatu luasan begitu, maka juga akan muncul seperti itu. Maka akan muncul yang namanya yang disebut sebagai ini teman-teman. Ya, ini yang disebut sebagai flux listrik. Di mana flux listrik itu bisa diartikan bahwa flux itu juga bisa disebut sebagai apa? Jumlah garis gaya. Jadi kalau Anda perhatikan ini tadi luasan tadi, luasan yang saya katakan tadi, ini luasannya adalah A, ya, luasannya adalah A, ya ini bergerak dari sana ke sini pergerakannya begitu. Kemudian ada medan E di sini, ya. Nah, ini akan berdampak apa? Jumlah garis gaya, ya. Nanti ada yang namanya garis gaya, mohon maaf sebelum saya masukkan. Jadi kalau ini ada ini garis 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, ya. Jadi kalau misalnya luasan semakin luas, maka jumlah ini tanda panah-panah ini, garis-garis yang ada anak panahnya ini, maka akan semakin besar. Ya. Nah, kalau dia semakin tegak, dia akan semakin besar, tapi kalau dia akan mendatar, dia akan semakin kecil. Nah, sehingga bisa diartikan bahwa jumlah garis gaya yang menembus suatu luasan ini akan sebanding dengan apa? Sebanding dengan apa? Sebanding dengan posisi atau posisi yang diakibatkan oleh luasan tersebut terhadap garis-garis yang menggambarkan medan listriknya. Nah, sehingga dari situ bisa diartikan, oh ternyata jumlahnya itu nanti akan sebanding dengan ini. Maka ini disebut sebagai D flux atau jumlah
garis gaya yang menembus pada suatu luasan. Ya, ini jumlah garis gaya yang menembus satu luasan. Jadi kalau Anda perhatikan ini vektor normalnya, normal itu dia arahnya keluar. Nah, yang pertanyaan sekarang adalah apa itu garis gaya? Ya. Jadi kalau Anda perhatikan kalau misalnya garisnya ke sana, E-nya ya, garis E-nya ke sana, maka suatu ketika kalau saya punya bentuknya seperti ini, nanti luasannya adalah bentuknya miring begini, maka dia tidak akan maksimal. Ya. Bahkan kalau dia nanti miringnya tidak seperti itu, maka miringnya begini. Ya. Jadi ketika dia di sini, maka A itu akan sejajar dengan E. Kalau dia sejajar dengan E, maka dari sini maka fluksnya akan sama dengan 0. Karena tidak ada yang masuk ke sini. Begitu juga kalau E-nya seperti ini. Bagaimana kalau E-nya tegak lurus begini? Maka E-nya ke sana. Maksimal, Pak. Ya, maka di sini akan maksimal. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka secara matematis disebutkan seperti apa? Maka secara matematis bahwa D fluxnya ini akan sama dengan perkalian titik antara E dengan DA-nya. Kalau di sini tetanya mana, Pak? Tetanya berarti yang ini atau yang ini? Ini, teman-teman. Nah, ini adalah garis normalnya, maka tetanya adalah tetanya di sini. Ini normal ya. Ya. Sehingga ketika seperti ini normalnya ke sana, ya normalnya, dan ininya ke sana. Berarti tetanya berapa? Theta akan sama dengan 0. Yang di sini, maka normalnya kemana? Normalnya kan ke atas. Nah, ini N-nya. Maka ini tetanya. Maka theta di sini akan sama dengan 90. Karena 90 maka akan berdampak pada E yang sama dengan 0. Sehingga kalau sudutnya akan seperti ini normalnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Monggo silahkan. Itu ditulis theta adalah sudut antara E dan A. Itu kenapa dengan normal ya, Pak? Iya, E dengan A. Garis normalnya itu apa, Pak? Garis normal garis yang menunjukkan oh ini sudut antara E dan normal bidang. Ini loh Mas. Ya, A-nya ini kan vektor Ya. normal ke Oh iya iya. permukaan. Ya, Iya, Pirsa Pak. ya. Ya. Makasih, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya, vektor yang selalu tegak lurus pada bidang A itu namanya adalah vektor normal permukaan dari A. Oke, begitu ya. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sebenarnya nanti kita akan gunakan ini. Maka fluxnya adalah yang menuju permukaan dan sebagainya. Ini akan maksimal. Ini maksimal ya. Tadi inilah minimal itu bahkan dia sama dengan 0. Sehingga akan seperti ini. Dia akan tergantung pada besarnya medan, luas penampang, dan orientasi relatif antara medan listrik tersebut dengan permukaan yang dimaksud. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Ya, dia akan seperti ini. Nah, ini juga demikian. Maka ini akan maksimal, ini minimal, ini ada nilainya nanti. Nah, kemudian, dari situ maka kita bisa menghitung. Jadi apa tadi yang kita bisa hitung? Fluxnya tadi. Ya, bahwa ini akan sama dengan ini. Nah, jumlahnya flux tadi
jumlah flux yang menembus tadi sebenarnya akan sebanding dengan muatannya. Semakin besar muatan yang ada di dalam apa tadi, dalam lingkaran tadi, semakin banyak ini misalnya muatannya di sini, maka kira-kira bagaimana? Maka jumlah garis gayanya atau jumlah fluxnya juga akan semakin besar. Ya, jadi istilahnya apa? Ini nanti akan sedaya dengan rapat muatan. Jadi kalau muatannya di sini banyak, ada gini, ada di sini, ada di sini dan sebagainya. Semakin banyak muatan yang ada di dalamnya, maka nanti garis gayanya akan semakin banyak. Ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini, ya. Ini baru satu titik ini. Kan begini, satu titik di sini. Ya, pirsa ya. Jadi semakin banyak muatannya di dalamnya itu akan semakin banyak. Ini sebenarnya adalah penggunaan metode apa? Metode kontinu sebenarnya. Metode kontinu. Sehingga dari metode kontinu akan muncul suatu formulasi yang disebut sebagai formulasi hukum Gauss. Ya, ini kan seperti ini tadi, hanya mengulas kembali begitu ya. Jadi kalau muatan ini banyak, jadi kalau ini muatannya punya muatan di sini, maka di sini adalah saya katakan dV, maka kan dV-nya kan rho dV kan ya? Ya kan sebanding dengan itu kan? Nah, nanti ketika dia melakukan Gauss itu melakukan apa namanya? Melakukan percobaan-percobaan sehingga didapatkan suatu hubungan antara flux ini, flux dengan E. Ya, hubungan flux dengan E. Di mana dari E ini nanti dia akan dihubungkan dengan apa? Muatan. Nah, sehingga nanti akan muncul yang namanya pernyataan hukum Gauss. Ini kalau ini masih tetap flux totalnya juga akan sama dengan 0. Jadi kalau dia dalam ini, persa ini namanya apa? Ini adalah integral tertutup. Jadi kalau Anda punya integral tertutup begini, maka kalau Anda jumlahkan, ini yang ke sana, ini ke sana, ke sana, dijumlahkan semua begitu, maka integral tutup E dot dA-nya ini sama dengan 0. Karena dari dia kembali lagi ke dia. Jadi contohnya kalau misalnya saya punya ini kan, karena ada arahnya ini. Jadi kalau saya jumlahkan begini, misalnya ini nanti adalah karena ini dot, ya ini dot ya, maka E-nya akan ke sana misalnya E-nya. Maka saya katakan adalah E1 dot A1 kan ya. Ditambah E2 dot A2 ditambah A3 dot A3 plus ini E3 ya. E4 dot A4. Anda perhatikan bahwa ini adalah IJK-nya. Maka kalau ini adalah misalnya saya anggap begini, ini adalah I, ini J, maka dengan arah yang berbeda ini nanti kalau ini adalah integral tertutup E dot dA. Itu sama dengan akan seperti ini. Ya, Anda perhatikan di sini adalah kalau di sini berarti adalah yang pertama ini adalah E-nya saya anggap I, berarti I dot apa? Ke bawah minus J. Ditambah tetap I ke kanan dot I ya. Ditambah I dot J. Kemudian ditambah yang terakhir adalah I dot min I. Ya. Apa yang terjadi? Maka ini akan sama dengan 0. Itu yang namanya integral tertutup. Oke, ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Jadi kembali ke posisi semula. Seperti ini misalnya, ada flux negatif dan flux positif. Kerapatannya saja yang berubah nanti. Ini juga demikian nanti bisa dilihat. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa jumlah
jumlah apa namanya jumlah yang apa tadi yang menembus satu luasan. Jadi kalau misalnya jaraknya adalah ini adalah R, maka di sini akan ada ke sana, di sini akan ke sana. Ya kan? Begini kan ya? Nah, jadi kalau kita perhatikan, maka semakin besar A-nya, ini kalau A-nya itu naik, maka akan berdampak bahwa jumlah E-nya juga akan semakin besar. Bukan E-nya, tapi fluxnya ya. Maka ini fluxnya akan semakin besar. Kalau Anda perhatikan lagi, semakin besar Q-nya, rapat muatannya naik, jumlah muatannya naik, maka yang terjadi adalah fluxnya juga akan naik. Ini itu sebanding dengan dq per muatan persatuan, ya. Bisa dV karena dia menjadi sebuah volume karena kan ke segala arah. Ya. Maka ini akan sebanding dengan fluxnya. Fluxnya apa? E dot dA. Nah, maka akan sama dengan ini. Ya, akan kesebandingan dengan ini. Ya. Nah, semakin banyak ini, ya, semakin banyak muatan persatuan panjangnya ini kan rho kan? Ya, dia semakin besar lagi juga. Jadi kalau misalnya di sini muatannya ada lagi di sini ada satu seperti yang saya katakan tadi, kemudian di sini ada satu lagi, maka kalau misalnya di titik ini saja, misalnya ada satu ini, dari sini juga ada, dari sini juga ada. Nah, sehingga dari persamaan-persamaan yang itu Gauss melakukan identifikasi. Ternyata ya E.dA ini jumlah garis gaya yang menembus suatu luasan itu akan sebanding dengan muatan yang dilingkupinya. Ya. Jumlah garis gaya atau flux itu akan sebanding dengan muatan yang dilingkupinya. Jadi sebanding dengan muatan yang ada di dalamnya tadi. Nah, ini ada kesebandingannya. Kesebandingan adalah epsilon 0. Ini apa? Permeabilitas udara. Permeabilitas udara. Sehingga kita harus seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini adalah sama dengan ini, kemudian fluxnya adalah ini, ya. E-nya adalah ini E-nya dikalikan dA, maka dA per R itu disebut sebagai ini. Ini adalah dikatakan sebagai sudut ruang. Ya. Mencakup ke segala arah dalam arah R-nya tadi. Sehingga kita dapatkan ini 4pi kan. Kalau sudut apa namanya luasan itu kan 2pi ya. 180. Kalau ini menjadi 360 dalam radian. Ya, ini 4pi ya, tertutup ya, tertutup dia menjadi seperti itu. Sehingga menjadi demikian. Izin bertanya, Pak. Iya, monggo silakan. Nama saya Filzan. Terus tadi bedanya sama muatan tertutup yang sebelumnya apa ya, Pak? Yang integral tertutup itu? Oke. Ya, jadi integral tertutup kalau kita mencari E-nya secara keseluruhan, ini di sini secara keseluruhan ini, maka ini nanti akan sama dengan 0. Ya. Jadi nanti ini ada yang fluxnya ya. Karena ada dot dA. Berarti ini ada nanti akan ada gaya ke kanan misalnya. Ini pasti ada yang ke kiri. Ini ke atas, nanti ada yang ke bawah. Maka seluruhnya yang dialami ini semuanya kalau kita jumlahkan sebenarnya itu akan sama dengan 0. Dalam apa? Dalam ruang yang tertutup. Jadi sama sebenarnya. Kalau misalnya di sini ya, di sini kalau ada jumlahkan ya, yang ke atas ini kan akan dilawan yang ke bawah. Iya, betul. Sementara yang ke sana itu akan dilawan yang sebenarnya gini. Jadi kalau misalnya ini saya harus jumlahkan dalam ruang yang tertutup tadi, ya secara vektor ya, karena ada besarannya vektor.
ya, maka akan sama dengan 0. Nah, itu diidentifikasi dengan menggunakan, saya tidak perlu menghitung ini arahnya kemana, dan sebagainya. Sebenarnya bisa jadi seperti ini. Bahwa E.dA-nya itu kalau dia menjadi suatu ruang luasan tertutup, maka dia akan sama dengan 0. Kalau menjadi sebuah bola, yang ini harus saling saling meniadakan. Pada posisi yang berseberangan, maka besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Begitu maksudnya Mas Wiljan. Berarti tadi sebelumnya itu seluruhnya itu di permukaannya juga atau bagaimana, Pak? Sama di permukaan, Sama di selama dia seluruhnya. jaraknya, iya, selama jaraknya sama dengan sama. Jadi kalau misalnya yang di sini itu kan hanya untuk yang nanti yang dialami oleh suatu luasan ini kan. Iya. Ini kan luasan. Kalau saya punya luasan ini kira-kira seperti ini. Jadi luasannya ditentukan oleh ini. Ya. Jadi Oh. yang dipengaruhi pada luasan tertutup itu dari A, misalnya dari A, B, C, D misalnya. Ini hanya sebagai gambaran bahwa kalau tertutup itu seperti itu, dari posisi A kembali lagi ke posisi A. Nah, kalau dalam kasus yang ini ya, sama sebenarnya. Kasus yang ini kalau misalnya dari sini nanti muter begini, balik lagi ke titik ini. Baik secara 3 dimensi. Ya, seperti bola, koordinat bola. Bukannya koordinat bola kalau kita punya bola. Iya. Begitu maksudnya. Oh iya, Pak. Terus sama integral yang ini tuh integral yang ada kotaknya itu sama kayak integral tertutup tadi. Iya, ini tertutup. Ini sepertinya dia tidak bisa nggak bisa mencari. Ini sebenarnya tertutup begini ya. Oh, Ya, mohon maaf. oke Pak. Terima kasih Pak. Iya. Artinya dia secara integral tertutup. Jadi tidak integral ini saja. Kalau integral ini saja kan, misalnya f dot ds. Karena ds-nya kan tidak tertutup. Nah, dari A menuju B. Nah, kalau yang seperti ini, kalau integral tertutup begini, maka dari A ya sudah. Dari A yang balik lagi ke A namanya itu. Kan tertutup. Berarti ini berapa? Kalau yang setengah lingkaran kan 0 sampai 2pi ya. Kalau ini 0 sampai 4pi karena dia adalah sudut ruang. Sudut ruang itu totalnya menjadi 4pi. Ya, 4pi. Sudut ruang namanya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk? Sebenarnya gunanya untuk apa kan begitu nanti? Pak, mau nanya Pak, itu di per dv disamadengani sama flux Pak? Kesetaraan ini Mas. Kesetaraan itu maksudnya gimana Pak? Jadi kalau misalnya muatannya semakin besar, jadi kedua-duanya ini akan dipengaruhi oleh dua ini. Ya, selain Q juga ada V, volumenya kan? Artinya apa? Kalau di sini misalnya di sini volumenya sekian, isinya muatannya banyak, maka Anda perhatikan semakin banyak muatannya kan yang ada di sini titik ini misalnya kan ada dari satu, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini dan sebagainya. Artinya apa? Semakin besar jumlah muatan yang ada di dalam bola ini, maka fluxnya ini akan juga semakin banyak. Karena masing-masing muatan ini akan berkontribusi menjadi nilai flux di dalam luasan bola itu. Maksudnya demikian. Oh, paham Pak. Makasih Pak. Oke, biar saya. Jadi ini makanya ini tidak sama dengan kesetaraan. Sehingga saya tadi sampaikan kesetaraan. Oke. Biar saya. Next dulu ya, nanti ada mudah-mudahan nanti akan lebih jelas. Nah, sehingga akan seperti ini teman-teman. Jumlah garis gaya atau flux listrik yang menembus permukaan ke arah luar. Jadi diasumsikan bahwa muatannya muatan positif keluar itu sama dengan jumlah muatan yang dilingkupinya. Tentunya akan membanding dibagi dengan epsilon 0. Ini sebenarnya sebanding. Ini kan sebanding kan. Jadi integral tertutup tadi ya. Atau ini adalah flux tadi kan ya. Inilah E.dA ini akan sebanding dengan dq. Nah, di dalamnya ada muatan berapa banyak?
Ya, ada berapa banyak muatan yang ada di dalamnya. Semakin banyak muatannya, maka jumlah garis gayanya juga akan semakin banyak. Jadi kalau misalnya kemarin saya sampaikan, kalau misalnya ini adalah kita anggap bahwa ini sebuah batang begitu saja, kalau dia batangnya batang homogen, saya punya titik di titik ini misalnya, maka ini tersusun oleh misalnya begini, plus, 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 plus. Ini kita ambil dari samping misalnya begini kan ya. Maka saya akan dapatkan di sini 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini gambarnya demikian. Tentunya kalau semakin banyak Q-nya ini yang di sini, Q-nya semakin banyak, maka juga akan semakin banyak. Ini hanya di satu titik. Nah, kalau sekarang muatannya ini kita buat melengkung begini misalnya, dia ada di sini, di sini, di sini, di sini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya juga akan berdampak ke nilai yang dimaksudkan. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu monggo. Nah, sekarang penggunanya bagaimana? Pemahamannya seperti apa, Pak? Pemahamannya demikian. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini, yang tadi kan gampang ini untuk mencari deflux saja sebenarnya. Ya. Kalau misalnya seperti ini kan defluxnya saja. Ini DA-nya, DA-nya ke kanan, ini DA-nya nanti akan ke kiri dan sebagainya. Nah, kalau misalnya saya punya muatan begini, muatannya adalah Q misalnya. Kemudian saya disuruh mencari di sini. Ini adalah jaraknya adalah R. Nah, untuk hukum Gauss, maka yang harus kita lakukan apa? Bahwa hukum Gauss bahwa E dot dA ini sama dengan dq per epsilon 0. Nah, seperti yang saya katakan tadi, maka dq ini akan banyak apa? Kalau dia berupa panjang, maka menjadi kalau volume menjadi rho dv. Kalau dia berupa luasan, dia menjadi tau dA. Kalau dia berupa apa? Berupa panjang menjadi lambda dL. Sehingga kalau volumenya semakin besar, ini adalah kerapatannya semakin besar, ya sudah tentunya juga akan berdampak pada Q yang semakin besar pula. Oke, sebentar, sampai mana tadi? Ya, jadi seperti itu. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah untuk melakukan perhitungan dengan hukum Gauss itu apa? Nah, sekarang DA-nya ini DA apa? DA ini adalah luas permukaan Gauss. Nah, yang dq ini adalah jumlah muatan yang di apa? Lingkupi oleh luasan dA. Sehingga kalau saya dapat seperti ini, maka ini R, kalau ini muatannya titik, maka apa? DA-nya berupa apa? DA-nya akan berubah seperti ini. Maka ini DA-nya berupa apa? Luas kulit bola. Kalau muatannya hanya satu, maka ini dq-nya juga hanya sama dengan Q. Sehingga dengan kondisi seperti ini saya akan dapatkan, maka E dot DA-nya sama dengan apa? E sudah pasti dia akan tegak lurus antara ini, maka menjadi apa? 4 pi R kuadrat sama dengan apa? dq-nya apa? Q per epsilon 0. Maka E-nya
Ya, E di setiap titik ini, baik di sini, dan sebagainya, maka E-nya akan sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Atau akan sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi sama dengan seperti halnya kalau kita menghitung apa? Menghitung kuat medan listrik yang diakibatkan oleh muatan diskrit. Sama sebenarnya. Jadi kalau nanti ada soal yang menyebutkan bahwa tentukan besarnya medan listrik, ya, tentukan medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah muatan berbentuk apapun, misalnya berbentuk bola atau berbentuk muatan diskrit dengan menggunakan hukum Gauss, ya caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Permisi Pak, mau nanya. Okay. Berarti kalau nanti muatan yang di dalamnya kotak gitu, berarti yang di 4pi R kuadratnya itu diganti jadi luas permukaan kotak gitu? Iya. Baik Pak. Ini jaraknya tapi harus sama jaraknya. Biasanya jarang kalau muatannya berupa muatan kotak. Yang biasanya adalahnya muatan bola. Kalau tidak muatan bola adalah karena aplikasinya tidak ada yang penghantar yang berupa kotak. Kalau nggak seperti itu berupa silinder. Contohnya adalah nanti akan muncul karena terkait dengan medan listrik ini, maka akan muncul yang namanya penghantar yang berbentuk apa? Koaksial, misalnya kabel yang koaksial, ya, misalnya kabel antena, kemudian kabel-kabel untuk radio frekuensi, misalnya untuk ya antena itu sebagian dari radio frekuensi, anten, kemudian jaringan-jaringan telepon yang masih lama, ya, kemudian video misalnya begitu, menggunakan itu karena apa? Salah satunya supaya sebenarnya adalah untuk memproteksi biar apa yang dari luar tidak masuk ini, Mas. Noise dari luar tidak masuk sebenarnya. Jadi ini sudah akan dilawan dulu oleh dia di sini. Sehingga yang ada di dalam ini adalah murni dari sinyal yang dihasilkan oleh muatan yang ada di dalamnya itu. Jadi kalau Anda perhatikan beberapa koneksi-koneksi atau beberapa jaringan distribusi pada audio video, ya, itu menggunakan ini. Jadi ini adalah core-nya, ini adalah cladding-nya. Seperti itu. Jadi menjadi seperti nanti kita akan bisa lihat dengan kondisi yang seperti ini, kita bisa tahu beda potensialnya antara core dan cladding-nya kira-kira bagaimana. Apa yang terjadi kalau di situ ada terkelupas dan sebagainya. Ya. Jadi nanti akan akan menjadi bagian yang apa? Bagian yang bisa kita manfaatkan. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya menggunakan seperti ini. Begitu maksudnya. Jadi kalau kotak saya belum menjumpai jalur distribusi sinyal, distribusi itu menggunakan kotak. Rata-rata menggunakan apa? Koaksial. Kalau nggak koaksial dia menggunakan sejajar. Ya, kalau misalnya kalau kabel kan sejajar. Ini kan ya. Dan begini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, halo, ada pertanyaan? Ini titik dulu. Nanti bagaimana kalau dia seperti yang saya katakan tadi, yang koaksial, kemudian yang bola bermuatan dan sebagainya, nanti bagaimana? Kita lihat pelan-pelan ya. Oke, sehingga seperti ini yang katakan tadi. Maka saya dapatkan DA-nya ini. DA itu adalah luasan apa? Luasannya ini tadi. Ya, jaraknya berapa? Jaraknya adalah R. Membentuk apa luasannya? Karena dia titik bulat begitu, maka dia akan ke segala arah sama. Maka luasannya ini menjadi luas permukaan bola. Ya, oke.
Baik, ada pertanyaan dulu, monggo. Ini permeativitas, bukan permeabilitas ya, permeativitas udara ini. Udara. Lanjut dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini hukum kolom balik lagi akhirnya. Nah, ini mungkin nanti perlu untuk pemahaman-pemahaman. Sehingga kalau kita perhatikan, maka adalah flux jumlah muatan atau jumlah garis gaya yang itu akan sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupinya. Oke. Nah, ini contohnya kalau nanti berupa permukaannya seperti ini, kita bisa lihat demikian. Nah, pada permukaan tertentu, maka akan demikian. Maka menjadi 2E di A dan sebagainya. Persamaannya jadi seperti ini. Nanti kita lihat lagi. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini. Ini untuk geometri yang seperti saya katakan tadi akan demikian. Ya. Kemudian nanti ada konduktor. Sebentar kita coba lihat dulu pelan-pelan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini adalah muatannya adalah muatan yang titik tadi, bagaimana kalau muatannya bukan muatan titik, Pak? Tapi muatannya muatan sebuah batang misalnya. Kira-kira seperti apa? Ya, kira-kira seperti apa untuk mencari besarnya tadi seperti jalur transmisi pada kabel koaksial misalnya. Ya. Pada kabel koaksial seperti apa, Pak, nanti, Pak? Gitu ya. Ya. Kita bisa lihat satu persatu nanti. Ya, kita lihat satu persatu ya. Ada pertanyaan dulu tapi monggo silahkan. Oke. Nah, kalau tidak kita coba lihat. Kita jangan coba persani buku diktate jenengan. Buku diktate jenengan di situ sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Jadi kalau di situ ada misalnya contoh ya. Contoh 1.13. Kemudian ada contoh 1.14 halaman 22-23. Sehingga dari situ kita bisa lihat. Yang kalau halaman 22 itu kalau dia berupa bola isolator. Ya. Selain bola isolator, apakah ada bola yang lain? Ada yang disebut sebagai bola konduktor. Bedanya dari mana? Bedanya kalau nanti, jadi kalau misalnya nanti di sini bahan itu ada bahan isolator, kemudian konduktor. Nah, salah satu cirinya adalah bahwa kalau isolator, maka di sini akan muatan terdistribusi secara merata di seluruh permukaan atau volume benda. Ini ditandai dengan adanya rapat muatan, baik lambda, tau maupun rho. Ya. Nah, di dalam konduktor ini adalah muatan terdistribusi pada permukaan. Ya, dia hanya ada di permukaan. Nah, karena dia ada di permukaan, maka akan menjadi ikatannya lemah. Ketika dia ikatan lemah, maka dia mudah pindah. Yang mudah pindah. Nah, sehingga karena dia mudah pindah, maka dia akan mudah menghantarkan arus listrik. Itu yang terjadi kalau kita berbicara tentang konduktor dan isolator. Jadi
Intinya begini, jadi kalau yang namanya seperti ini, yang namanya isolator itu begini. Tersebar secara merata. Nah, ini kalau muatannya positif begini, dia akan merata begini. Isolator. Tapi kalau konduktor, dia hanya akan berada di sini. Atau kalau dia berongga yang begini, maka dia akan ada di sini. Dan mungkin dia nanti juga akan ada di sini untuk Jadi kalau perbedaannya adalah isolator dan konduktor. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari sini nanti ada beberapa kasus. Misalnya apa? Kalau saya punya bola konduktor, ya, bola konduktor yang seperti ini, ya, bola konduktor begini, ya, jari-jarinya adalah R, maka kita bisa mencari berapakah E, ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Berapakah E di A, E di B, dan E di C? Nah, di titik A, Anda perhatikan karena muatannya hanya ada di sini. Muatan positif. Ya, muatannya ada di sini kan karena konduktor. Misalnya konduktor begini. Maka di titik A ini tidak ada medan listrik. Maka kita bisa katakan bahwa E di A sama dengan 0. Ya, karena apa? Di A tidak ada muatan. Jadi kalau misalnya kita lihat, maka adalah EA DA itu luasannya sama dengan 1/epsilon 0 dg A. Ya kan? Maka EA, oke, kalau jaraknya adalah misalnya adalah RA, ya sudah 4pi RA kuadrat sama dengan 1/epsilon 0 dg-nya berapa? 0. Maka EA sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana kalau di B? Kalau di B kan jelas dia ada di permukaan, maka kalau di B nanti ketemunya adalah baik dengan menggunakan hukum Gauss ataupun yang lainnya, ketemunya kan sama dengan ini, K Q per R B kuadrat. Bagaimana kalau di C? Maka di C jaraknya adalah RC, maka E C ya dot DAC sama dengan 1/epsilon 0 dg. EC DA-nya apa? 4pi RC kuadrat sama dengan 1/epsilon 0 dg. Ya sudah, Q-nya. Sehingga EC-nya sama dengan, kalau saya tuliskan menjadi 1/4pi epsilon 0 Q per RC kuadrat atau sama dengan K Q per RC kuadrat. Itu kalau dia konduktor. Bagaimana kalau isolator, Pak? Kalau dia isolator akan berbeda. Ya. Jadi kalau isolator dia akan terdistribusi secara merata. Ini. Jadi sama. Ini titik A, dia ada di dalam. Ini titik B. Dan juga ada titik C. Karena dia isolator, maka dia punya apa? Dia punya luasan, dia punya volume. Jadi E di A dot DA A ini akan sama dengan
1/epsilon 0. Karena dia isolator, cirinya dia punya rho, muatan persatuan volume. Maka di sini menjadi, oke, saya tuliskan dg A. Maka ini adalah EA, ini adalah 4pi RA kuadrat sama dengan 1/epsilon 0. Karena dia terdistribusi secara merata, maka menjadi rho dVA. Sehingga saya dapatkan bahwa EA sama dengan 1/4pi epsilon 0. Ya, epsilon 0 apa? RA kuadrat kali ini ada rho, dV-nya apa? Volume. Volume apa? Volume yang diakibatkan oleh bola itu. Ini volume bola. Berapa? 4/3 pi RA pangkat 3. Sehingga sama dengan apa? Jadi kalau kita tuliskan, dia menjadi rho RA per 3 epsilon 0. Ada pertanyaan dulu? Kalau keliru mohon untuk dikoreksi disampaikan. Pak salah. Ya. Halaman 23. Nah, sekarang bagaimana kalau di B? Kalau di B jelas. E di B kan jelas. Maka akan ini dot DA B sama dengan 1/epsilon 0. DQ yang dimati berapa? Total keseluruhan. Maka ini menjadi, Anda bisa pakai Q langsung ataupun rho dV juga boleh. Rho dV juga. Dan seterusnya, maka Anda akan dapatkan E di B. Bagaimana E di C? E dot DAC sama dengan 1/epsilon 0 DQ-nya. DQ yang dilengkapi oleh C. Berarti berapa? Ini adalah EC, ini adalah 4pi RC pangkat 2 sama dengan 1/epsilon 0. DQ-nya apa? Rho dV. Nah, sehingga saya akan dapatkan bahwa EC kali 4pi RC kuadrat sama dengan 1/epsilon 0. Rho dV-nya apa? Ya muatan yang ada di dalamnya. Apa? Kalau Anda tuliskan, oh boleh menjadi 4/3 pi R-nya apa? RB. Nah, ya. Karena muatan hanya di sepanjang apa? Bola dengan volume B. Ya, jari-jarinya B. Sehingga Anda akan dapatkan EC sama dengan Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak, izin bertanya. Monggo. Saya masih bingung yang itu, Pak. Yang dapatnya DV kok bisa jadi 4/3 PRB pangkat 3 itu, Pak? Di yang mana? E yang mana? EC. Oh, EC. Oke. Nah, EC mengenai seperti ini karena muatannya kan cuma ini. Ini kan di luar muatan. Kan muatannya kan hanya ini saja. Meskipun nanti dia di sini ada di D di sini, maka DQ D-nya sama. Ini menjadi apa? Rho dV-nya 4/3 pi R-nya apa? RB pangkat 3 tetap. Ya meskipun ada di D ini kan muatannya hanya muatan bola yang jari-jari sama dengan RB.
B. Begitu maksudnya. Ya Pak, terima kasih. Ya, jadi itu adalah yang DA ini adalah DA itu adalah luas permukaan Gaussnya. Kemudian DV itu adalah muatan, sebenarnya jumlah muatan yang ada di dalam permukaan Gauss itu. Ya, yang ada di permukaan Gauss itu. Kalau nanti di sini biasanya kalau seperti ini tidak dituliskan begini. Langsung aja DQ-nya berapa? Ya sudah. Sama dengan ya ini sudah DQ kali. Misalnya muatan berbentuk bola isolator bermuatan ya dengan jumlah muatan 9 kolom. Jika jari-jarinya 10 misalnya, maka di sini Anda tidak lagi menghitung itu, sudah bahwa di sini adalah ya berapa kolom, langsung begitu saja. Jadi jenengan sudah tidak lagi perlu menghitung 4/3 PR B pangkat 3 karena yang dilingkupi ya pasti itu. Ya, sebenarnya sama saja nanti. Jadi DA ini adalah apa? Luas permukaan Gauss. Ini adalah bahwa ini adalah muatan yang apa? Dilingkupi DA. DA ya itu luas permukaan Gaussnya tadi. Oh, misi Pak. Ya, layarnya ketutupan gitu Pak, ada item-item gitu. Oh iya. Di atas, bagian atas. Mungkin ada yang kebuka gitu. Oh gitu, sebentar. Bentar ya, saya dulu ya. Tidak ada itu, Mas. Yang lainnya juga demikian, apakah ada yang ketutupan hitam? Sama, Pak. Saya juga, Pak. Apa ya? Bentar, saya stop share dulu ya, biar nanti kita lihat. Pendek gitu. Oke ya, oke sebentar. Kita lihat dulu. Oke. Saya share sekali lagi. Apakah masih tertutup yang atas? Halo? Sudah enggak, Pak. Sudah enggak. Oke, baik. Selanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berupa apa? Silinder seperti yang saya katakan tadi. Kalau silinder bagaimana? Itu tadi kan berupa bola. Kalau silinder bagaimana? Saya punya begini. Mohon maaf ini gambarnya tidak bagus ya. Jangan ditertawain ya. Sik neno timbang kok ditertawain. Nah, ini jari-jarinya adalah dan jari-jari adalah RA misalnya ya. Nah, kemudian kita disuruh mencari berapakah medan listrik yang diakibatkan oleh silinder bermuatan tadi. Pada jarak berapa? Ini kan bisa gini. Nah, begini ya. Jari-jarinya adalah ini. Pada jaraknya adalah ini. B. Ada A, ini berarti ini adalah A. Ini B, kemudian C-nya di dalam. Biar nanti bingung, Pak apa? C-nya di dalam. Artinya di sini adalah pada E untuk R, di mana R sama dengan RA. R lebih kecil daripada RA dan R lebih besar daripada RA. Berarti ini adalah RA, ini adalah RC, lebih kecil kan? Ini RB. Begini ya. Nah, sekarang jenengan konduktor atau isolator? Kalau dia konduktor, ya, kalau konduktor maka jelas bahwa E di C sama dengan N
0. Ya kan? Karena dia hanya dia hanya ada di permukaan. Jadi ya perbedaannya antara konduktor dan isolator itu hanya di EC. Kalau di A sama di B itu sama nanti. Nah, sekarang kalau misalnya dia isolator. Bagaimana E di C? Berarti adalah dot DAC sama dengan 1/epsilon 0 apa? Apakah mau berubah silinder? Ya silinder boleh. Kalau dia silinder kan berarti kan dia volume ya, tetapi berbentuk panjang kan? Berarti apa? Rho dV. Berarti kalau ini panjangnya adalah L misalnya ya. Berarti apa? E di C, DA-nya apa? Ayo. 2pi R C dikalikan dengan L. Ya kan? Selimutnya, luasan dari apa? Selimut tabung ya. Ini akan sama dengan 1/epsilon 0 rho dV-nya apa? dV-nya adalah luasnya. Luas permukaannya berarti apa? Pi R C kuadrat kali L. Ya, begini ya. Begini kira-kira teman-teman. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, maka Anda dapatkan E di titik C-nya atau di dalam tabung. Nah, kalau di luar bagaimana? E di A jelas ketemu kan? Volume tabung, kemudian di situ adalah luas dari tabung. Sama itu nanti ketemu. Kalau di A. Nah, kalau di B bagaimana? Ya, E di B dot DAB sama dengan 1/epsilon 0 rho dV ya, rho dV. Oke. Sehingga kita dapatkan E di B, maka ini adalah akan seperti ini. Jadi kita harus buat apa? Kita buat jadi kalau kita buat nah. Maka di sini juga begini ya. Ini selimutnya dengan jari-jari RB. Ya, maka area apa? Luasnya berarti apa? Keliling lingkaran alas ini 2pi RB. Ya. Kali dengan L sama dengan 1/epsilon 0 rho dV-nya apa? Ya di dalamnya ini. Pi R A kuadrat dikalikan dengan L. Ini volume ya. Ini
volume silinder. Ini adalah selimut silinder itu tabung. Sehingga saya bisa tuliskan, maka E di B-nya sama dengan rho tetap ada di atas, ini adalah epsilon 0, saya masukkan ke sini. Ya, ini saya bisa hilangkan. Ya kan? Berarti di sini ada 2, L-nya juga bisa hilang. 2 dikalikan dengan RB dikalikan dengan RA. Begini ya, teman-teman. Izin ini Pak, yang EC berarti itu yang DV-nya tuh di RA kuadrat ya Pak? Iya. Bukan RC ya, yang EC. Kan dia di dalam. Isolator kan dia di dalam. Ini kan di dalam di sini. Oh iya, dia di dalamnya. Di dalam. Ya, sehingga dapatkan seperti itu. Kalau misalnya ini sudah diketahui, ya kalau ini sudah diketahui dq-nya berapa, ya sudah. Dq-nya berapa ya gampang. Nah, kalau misalnya ini apa namanya? Jika RA jauh lebih kecil daripada L, artinya kan penampaknya kecil sekali tapi panjang, maka dia akan ini menjadi lambda D, maka dq-nya akan menjadi lambda dikalikan dengan L. Ya, jadi tidak lagi menjadi apa? Tau dan sebagainya, dia akan menjadi seperti itu. Lambda dikalikan dengan L. Itu kalau dia berupa sangat panjang. Sehingga dapatkan seperti itu. Ada pertanyaan. Jadi yang pertama yang harus Anda perhatikan, apakah dia isolator atau konduktor? Nah, perbedaan ini. Kalau dia konduktor, maka E ini berarti ini di dalam konduktor, maka akan sama dengan 0. Tapi kalau isolator di dalam pun ada. Ini kan di dalam. Ya, begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Pak, izin bertanya. Monggo. Pak, itu kenapa tiba-tiba ada selimutnya itu Pak yang biru? DA-nya. EDA. Ya Pak. Iya. Iya, itu kenapa Pak? Ya ini karena hukum Gauss, ini DAB-nya ini. A-nya ini kan selimut atau luas selimut yang terjadi atau yang diakibatkan oleh apa? Oleh jari-jari RB itu tadi. Ini kan juga demikian, ini kan juga luas selimut ini. Tetapi dengan jari-jari RC. Oh ya Pak, terima kasih. Nah, ya. Nanti kalau dia ada di sini, ya sudah, berarti nanti adalah selimut juga lagi. DA-nya. Kalau dia bola apa? DA-nya apa? Ya selimut bola tadi. Luas permukaan bola. Nah, sekarang DV-nya itu di dalam permukaan bola itu ada berapa muatannya, kan begitu? Ya. Begitu ya? Paham? Iya Pak, paham Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kalau paham. Ada yang lain? Monggo silahkan. Izin bertanya Pak, Yo, untuk DA-nya itu cuma selimutnya aja ya Pak? Lingkaran yang di sebelah kanan kiri itu nggak dimasukin? Tidak. Ya, tidak. Jadi dia hanya selimutnya saja. Ya, hanya selimutnya saja. Kalau kanan kiri masuk berarti kan dia tidak jaraknya jadi tidak sama. Jadi pada jarak RB itu.
Ya, jadi pada jarak RB itu berarti dia berupa selimut. Ngeten, Mas. Iya, baik, Pak. Yang lain, ayo. Permisi Pak, izin bertanya. Yo. Yang EB ini yang volumenya kok pakai R-nya yang A itu gimana ya Pak? Nggak paham. Oh iya, karena yang di B itu volume yang dilingkupi kan jari-jari A ini. Ya, nanti kalau misalnya di sini ada titik D, maka yang dilingkupi tetap jari-jari A. Karena yang ada di dalam luasan B itu kan muatan yang berupa apa? Ini muatan panjang ini. Panjang dengan jari-jari RA. Jadi meskipun dia ada di B, ada di D, apun nanti di sini ada di P, ada di Q, maka yang namanya muatan yang di sini, yang di dalamnya itu tetap hanya RA. Bukan RB, bukan RC. Sehingga kalau yang di sini karena dia di dalam, yang di C ini, ya, yang di E di mana? Di C ya, E yang di C, dia di dalam, ya. Saya ambil gininya saja. Ini kan begini. Jadi ini jari-jarinya ini adalah RA. Nah, kemudian yang di C ini kan di sini ada di sini. Ini adalah titik C ya. Sehingga saya harus membuat di sini. Nah, ini harusnya panjang di sini ya. Panjang ke sana ya. Sehingga ini di sini. Maka di sini akan ada DA-nya apa? DA-nya ya punyanya C. DA-nya ini R-nya RC. Volume yang ada di sini apa? Volumenya juga RC. Ya, begitu ya. Paham? Pak, berarti kalau yang di luar itu selalu pakai RA gitu ya Pak? Iya. Oh. Karena yang ada di dalamnya itu ya RA-nya itu. Jadi Ya, kalau Pak. misalnya, jadi kalau misalnya yang ini tadi kan demikian. Jadi meskipun di sini, ya, ini R-nya apa Pak? RB. Karena apa? Yang di dalamnya ini hanya RB ini saja. Di C juga RB, di C. Mana di C? Juga RB. Karena dia ada di dalamnya itu. Baru kalau di titik A, ini titik A, ya kalau dia isolator maka saya menggunakan ini. Nah, dengan jari-jari adalah RA. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Hilang ya? Izin bertanya, Pak. Nah, tadi kan dituliskan jika RA sangat kecil sekali daripada L, maka makainya kan dekinya pakai lambda kali L ya, Pak ya? Iya. Tapi apa ada kondisi lain gitu kalau pakai dekinya itu yang A kali itu? Kalau misalnya menjadi ini tadi karena dia sangat panjang saja. Jadi perbandingannya itu menjadi tidak relevan. Ya, perbandingannya menjadi tidak relevan. Jadi rho dV-nya, ini kan rho dV nih Mas ya? Iya. Rho dV-nya ini menjadi sangat tidak relevan karena apa? dV-nya kan berarti kan dV-nya ini kebetulan kok juga kehapus ini tadi. Mudah-mudahan jenengan sudah mencatat tadi. Nah, ini ada bermasalah ini, mohon maaf. Sepertinya ada masalah dengan saya. Oke, jadi kalau misalnya dia panjang, sangat panjang, kan menjadi begini. dV-nya kan menjadi pi R ya kali L. Ini pangkat 3. Iya. Ya. Kalau sangat panjang, maka ini akan tidak terlihat adanya ini. Maka dia akan dominan oleh L-nya. Ya, begitu. Kalau jadi jika wah ini hilang ya. Saya berarti ini menjadi nanti bisa lihat di video aja ya.
Nanti ada. Jadi kalau dia sangat panjang akan seperti itu, gitu aja. Ya. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Maksud saya itu kalau itu kan jadi makanya kan lambda dikali L ya, Kak. Maksudnya apa ada kondisi lain yang kita harus makainya A kali tau gitu? A kali tau berarti adalah luasan ya? Iya, atau terlalu luasan. luas gitu. Kalau terlalu luas ya itu tadi pada kapasitor tadi. Iya, iya. Ya, pada kapasitor. Jadi kalau kapasitor tadi kan dia sangat luas. Kalau kapasitor itu atau luasan apapun kan begini sebenarnya. Gini kan ya. Jadi kalau jaraknya ini R-nya jauh lebih kecil daripada A luasan, maka di sini ada beberapa yang bisa diabaikan. Abaikannya kemana? Di sini menjadi theta 1 sama dengan 90, maka theta 2 sama dengan 0. Yang tadi ya. Tapi kalau di dalam apa namanya hukum Gauss ini biasanya adalah volume, karena di sini volume sebenarnya. Hanya saja ketika dia itu sangat panjang, maka volume ini bisa didekati dengan menggunakan panjang saja, bukan luasan, panjang. Karena lambda dl atau lambda L ya. Bukan luasan. Ya, begitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, next ya. Ini nanti kalian bisa lihat, ini sama seperti yang tadi. Ini implikasinya, maka seperti yang saya katakan tadi, ketika konduktor akan seperti ini, maka E di dalamnya akan sama dengan 0. Ini keterangan-keterangan yang mungkin jenengan bisa pahami bersama nanti. Ini ada penjelasan-penjelasannya. Ini seperti yang di sini. Di luar konduktor maka akan sama seperti ini. E, A, dan sebagainya. Yang lain nanti ini sebagai bagian yang jenengan bisa lakukan untuk apa namanya menambah pengetahuan yang jenengan bisa lakukan. Anda baca-baca. Oke, ada pertanyaan? Ini yang saya katakan tadi, ya. Dia ada di dalam, kemudian ini ada di luar, ini tetap di posisinya dia. Maka kita bisa hitung nanti. Sebenarnya sama saja. Nah, ini nanti kalau misalnya disuruh menggambarkan, gambarnya akan seperti ini. Ya, gambarnya akan sama seperti ini. Ini isolator ini. Jadi kalau konduktor bagaimana? Kalau konduktor tidak seperti ini. Kalau konduktor, enggak di gambarnya kalau konduktor. Oh, tidak ada. Jadi kalau dia konduktor begini. Kalau konduktor itu begini. Ya, jari-jarinya begini. Ini konduktor ya. Maka gambarnya adalah akan seperti ini. Ini konduktor ya. Ini adalah Q/R. Kalau jari-jarinya adalah A, berarti A pangkat berapa? 3 ya. A kuadrat. Mohon maaf, A kuadrat. Yang ini adalah Q/R kuadrat. Ini adalah R. Ini adalah A. Begini ya. Jadi kalau ini konduktor ya. Nanti kalau tanyakan konduktor ini adalah isolator. Ya, karena apa? Karena ketika dia konduktor maka di dalamnya ini tidak E-nya sama dengan 0. Jadi kalau digambarkan gambarnya akan begini. Oke, ada pertanyaan? Ini bisa dilihat, dicari nanti. Ini juga demikian. Anda bisa coba kerjakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Sama seperti biasanya nanti videonya akan saya upload di YouTube, nanti bisa jenengan persani. Jadi kalau misalnya seperti ini bagaimana misalnya kalau seperti ini? Ya. Jadi kalau seperti ini, ya kalau seperti ini ya sudah kita bisa cari nanti. Ya. Jadi kalau seperti ini ya gampang susah. Jadi ini kan 2Q ya. 2Q. Ini Q. Ya. Biasanya nanti kalau seperti ini karena ini sudah menjadi
dua buah yang berbeda, maka akan di luar ini akan jadi minus Q di sini, dan di dalamnya adalah minus Q. Untuk menyeimbangkan Q yang ada di dalam. Jadi satu minus Q-nya yang satu ada di dalam, yang satu ada di luar. Ya, sehingga intinya kalau di sini nanti E-nya tetap akan sama dengan 0. Ya, di titik 1 ini yang ada adalah E oleh isolator. Di titik 2 E oleh isolator, tetapi jari-jari adalah apa nih? A ya. A. Ya, di titik 2 ya, E di 2, nanti jangan pisah-pisah nih, E di 2 nanti akan sama dengan, kalau misalnya kalau pakai kaki, kalau enggak pakai kaki ya dA sama dengan 1/epsilon 0, ya dQ-nya di dalam berapa? 1. Ya. Di dalam kan Q-nya 1 kan ya? Berarti apa? E2 sama dengan 4πr2 kuadrat sama dengan 1/epsilon 0 Q. Yang tidak lain ketemunya adalah sama dengan E2-nya 1 K ya, K Q/R kuadrat. Di 3 bagaimana? Ya sudah di 3. Di 3 sama saja. Kalau tepat di 3 ini ada, tapi kalau di titik ini akan sama dengan 0. Kenapa? Di E di 3 kali 4πr3 kuadrat benar 3 sama dengan 1/epsilon 0 dQ, berarti jumlah plus Q ditambah minus Q per R3 kuadrat. Kenapa demikian? Karena ini yang satu ada di sini, yang satu ada di sini. Dari yang dua ini. Ya, ini akan sama dengan 0. Kalau E di 4 bagaimana? Ya sudah, E di 4 berarti E4 kali 4πr4 kuadrat sama dengan 1/epsilon 0. dQ-nya berapa? Plus Q ditambah min 2Q. Ya, berarti ketemunya adalah bahwa E4 sama dengan, ini menjadi Q saja kan? Q, ini ada K per R4 kuadrat. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan. Ya, saya cukupkan. Nanti materinya akan saya kirim linknya ke grup. Ya, semoga nanti akan akan memberikan tambahan pemahaman buat teman-teman untuk memahaminya. Oke, baik. Begitu teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih atas masukannya, atas diskusinya pada siang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan akan memberikan manfaat buat kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa mempelajari dan memanfaatkan dan mengamalkan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas masukan, atas diskusi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang jelas. Ya, saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.